football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Depak Al-Feiha, Ronaldo bawa Al Nassr ke perempat final Liga Champions Asia. Cristiano Ronaldo membantu Al Nassr ke perempat final Liga Champions Asia. Hal itu didapat usai mendepak Al-Feiha di Al-Awal Stadium Kamis 22 Februari. Al Nassr sebelumnya menang 1-0 pada pertemuan pertama lewat gol Ronaldo. Masih manis kembali didapat Al Nassr. Klub asal Arab Saudi itu menang 2-0 lewat gol Otavio di menit ke-16. Dan Ronaldo di menit ke-86. Al Nassr berhasil melaju ke perempat final dengan agregat 3-0 dan selanjutnya dipertemukan dengan Al Ain di perempat final. Porto versus Arsenal, bobol di injury time, meriam London tumbang. Arsenal harus pulang dengan kekalahan 0-1 dari markas Porto di leg pertama 16 besar Liga Champions di Estadio do Dragão Kamis 22 Februari. Gol sematawayang dalam pertandingan ini dicetak oleh Galeno di menit ke-90+4. Arsenal masih bisa membawa di leg kedua. Martin Odegaard CS nantinya gantian menjadi tuan rumah pada 2 pekan datang. Napoli versus Barcelona berakhir 1-1. Laga antara Napoli versus Barcelona pada leg pertama 16 besar Liga Champions di Stadion Diego Armando Maradona, Kamis 22 Februari, selesai dengan skor 1-1. Barcelona lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Robert Lewandowski di menit ke-60. Namun Victor Osimhen kemudian mencetak gol balasan untuk tuan rumah pada menit ke-75. Pertandingan leg kedua Barcelona versus Napoli akan digelar di Estadi Olympique Louis Companys pada 12 Maret mendatang. Liverpool versus Luton, si merah menang 4-1. Liverpool meraih kemenangan 4-1 atas Luton Town di Anfield pada pekan ke-26 Premier League 2023-2024 Kamis 22 Februari. Si merah tertinggal di babak pertama akibat gol Chiedozie Ogbene di menit ke-12. Gol penyama kedudukan Liverpool lahir lewat Virgil van Dijk di menit ke-56. McAllister's corner, Van Dijk's header. 2 menit berselang, Cody Gakpo membawa Liverpool berbalik pemimpin berkat golnya di menit ke-58. Quick delivery, Gakpo. Luis Diaz menambah keunggulan Liverpool di menit ke-71. Luis Diaz. Harvey Elliott kemudian menutup kemenangan tuan rumah usai bikin gol di menit ke-90. Threads it in towards Gakpo, Elliott. Kemenangan ini membawa Liverpool kuku di puncak klasemen dengan 40 poin, sementara Luton masih berada di zona degradasi. Mereka di posisi ke-18 dengan 20 poin. MU terancam kehilangan Luke Shaw hingga akhir musim. Manchester United terancam kehilangan Luke Shaw hingga akhir musim. Shaw mengalami cedera saat Manchester United menang 2-1 di markas Luton Town pada laga lanjutan Liga Inggris akhir pekan lalu. Cederanya Shaw ini tak hanya bikin cemas MU tetapi juga timnas Inggris. Ia kini terancam absen di Piala Eropa 2024. Shaw hampir pasti tak akan bermain di laga uji coba melawan Brazil dan Belgia bulan depan. Arsenal lancarkan manuver senyap untuk rekrut Adrien Rabiot. Klub Premier League Arsenal punya target transfer baru di musim panas nanti. The Gunners memutuskan untuk mengejar tanda tangan Adrien Rabiot dari Juventus. HITC melaporkan bahwa Mikel Arteta menginginkan kehadiran Rabiot untuk meningkatkan kualitas di lini tengahnya. Mereka dikabarkan sudah menjalin komunikasi dengan perwakilan sang gelandang.
Mereka sudah menyodorkan proposal kontrak kepada sang pemain. Alasan De Bruyne absen lawan Brentford. Pelatih Manchester City Pep Guardiola mengklaim jika ada alasan dibalik tak bermainnya Kevin De Bruyne pada laga melawan Brentford Rabu 21 Februari. Pasca laga, Pep mengklaim jika KDB memiliki sedikit gangguan pada hamstringnya dan alasan tak dimainkannya sosok asal Belgia itu merupakan tindak pencegahan yang tengah dilakukan klub kepadanya agar cedera tidak memburuk. Masih kontroversi, patung Harry Kane tak kunjung dipasang di ruang publik. 5 tahun yang lalu, anggota Dewan Waltham Forest London telah mengeluarkan dana sebesar 7.200 pound sterling atau setara dengan 139 juta rupiah untuk membuat patung Harry Kane sebagai bentuk penghargaan kepada bomber andalan Bayern Munich tersebut. Pada awalnya, para anggota Dewan Waltham Forest London yang merupakan tempat asal Kane memilih untuk menempatkan patung sang pemain di stasiun Chingford Overground. Akan tetapi rencana itu kemudian dibatalkan karena banyaknya aksi penolakan seperti yang dilaporkan oleh BBC. Sampai saat ini para anggota dewan juga belum menemukan tempat yang pas untuk meletakkan pada Kane. Padahal bomber yang kini berusia 30 tahun itu merasa sangat senang apabila dirinya mendapatkan penghargaan berupa patung. Lawan Rennes, Milan terancam tidak diperkuat Ismail Bennacer. Dilaporkan kembali cedera, AC Milan bisa kehilangan Ismail Bennacer jelang leg kedua babak playoff 16 besar Europa League melawan Stade Rennes. Sang gelandang mengalami beberapa masalah pada hari Minggu kemarin dan pelatih Stefano Pioli serta staf medis akan memeriksa kondisinya untuk menentukan apakah dia dapat melakukan perjalanan untuk pertandingan tersebut. Akhirnya dipecat, ini catatan buruk Gennaro Gattuso di Marseille. Marseille memecat Gennaro Gattuso dari kursi pelatih. Apes buatnya, Gattuso baru bekerja selama 6 bulan. Dilansir dari Tribuna, Gattuso mencatatkan rangkaian hasil buruk hingga akhirnya dipecat. Marseille-nya Gattuso cuma sekali menang dari 8 laga terakhir, itu jadi rekor terburuk klub sejak tahun 1978. Terakhir Marseille menang adalah pada 7 Januari 2024. Messi sudah kirim Ballon d'Or ke-8-nya ke Barcelona. Dilansir dari Tribuna, Lionel Messi sudah mengirimkan Ballon d'Or ke-8-nya ke Barcelona. Bola emas tersebut sudah masuk ke Museum Camp Nou. Itu artinya Lionel Messi menyumbangkan seluruh trofi Ballon d'Or-nya buat Barcelona, meski trofinya yang terakhir didapatnya saat sudah berseragam Inter Miami. Ancelotti tawarkan Luka Modric jadi staf pelatih musim depan. Luka Modric dikabarkan akan mengakhiri kontraknya di Real Madrid pada musim panas ini dan berencana pensiun. Diberitakan media-media Spanyol, pelatih Carlo Ancelotti sepertinya masih membutuhkan jasa Luka Modric. Ancelotti kabarnya menawarkan peran staf pelatih kepada Modric. Usut punya usut, tawaran itu sudah diketahui sang pemain. Namun Modric belum memberikan jawaban iya atau tidak. Inter ke markas Atletico bukan untuk hasil imbang. Inter Milan memetik kemenangan atas Atletico Madrid di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Inter akan gantian melawat ke Wanda Metropolitano pada 14 Maret 2024. Inter tinggal membutuhkan hasil imbang untuk melaju ke babak perempat final Liga Champions. Meski demikian, Inter tak akan bermain aman menjelang melawan Atletico. Hal itu ditegaskan oleh Marco Arnautovic. Pelatih Brazil isyaratkan Alisson absen hingga akhir Maret. Cedera Alisson Becker tampak serius.
Pelatih timnas Brazil Dorival Junior menegaskan bahwa Alisson tak akan ikut dalam uji coba melawan Inggris dan Spanyol yang akan digelar pada 23 dan 26 Maret mendatang. Solah menjelaskan seberapa lama Alisson minimal akan absen. Jika mengacu pada ucapan Dorival, Liverpool paling tidak akan kehilangan Alisson sebanyak 6 laga. Jangan pernah kritik Erling Haaland. Erling Haaland sempat menjadi sorotan di Manchester City. Pemain 23 tahun itu dikritik karena seret gol. Guardiola menanggapi jurnalis yang meragukan Haaland. Manajer asal Spanyol itu memberi saran agar menghentikan kritik Haaland dengan satu alasan. Pada top skor atau striker yang mencetak banyak gol, jangan melayangkan kritik karena dia akan membungkam mulut Anda. Itu jelas. Cepat atau lambat dia akan di sana, kata Guardiola menegaskan di BBC. Bayern Munich dan Thomas Tuchel pisah jalan di akhir musim. Nasib Thomas Tuchel di Bayern Munich akhirnya diputuskan. Tuchel sepakat akan meninggalkan Bayern di akhir musim 2023-2024. Pelatih berusia 50 tahun itu sesungguhnya masih memiliki sisa kontrak sampai 2025. Namun performa buruk Bayern memaksa Tuchel pergi lebih cepat. £100 juta tak cukup untuk angkut Marcus Rashford. Marcus Rashford disebut-sebut jadi target utama PSG di musim panas nanti. Namun The Guardian melaporkan bahwa PSG bakal sangat sulit untuk membajak sang penyerang dari Manchester United. Ada kans kecil bagi PSG untuk mendapatkan jasa Rashford. Namun mereka harus siap merogoh kocek sangat dalam. Hanya tawaran yang sangat besar yang bisa membuat MU melepaskan Rashford di musim panas nanti. Laporan itu menyebut £100 juta saja tidak cukup untuk meyakinkan MU untuk melepas Rashford ke PSG. Casemiro bakal jadi abang-abangan pemain muda MU. Manchester United mempunyai beberapa pemain muda potensial. Di lini tengah, Casemiro mempunyai satu anak didik, Maino, yang menjadi anak didik pemain asal Brazil itu. Dengan pengalamannya sebagai pesepak bola, Casemiro jelas akan menularkannya kepada para pemain muda MU. Tetapi pemain 31 tahun itu menegaskan pengalaman terbaik akan didapat dengan banyak bermain. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!